adanya sedikit Yap. technical yang terjadi, tiba-tiba kita udah di menit pertama, detik 40 ya. Terlihat untuk sekarang masih cukup aman-aman aja. Yap, ada yang terlalu impact ya ternyata ya buat di early game-nya. Dan lebih besar untuk poke damage yang diberikan dengan Sans juga tadi. Dan Nuk masih tetap dengan gaya special dia. Beban dengan super agresif dan Gojes yang ditekan habis-habisan ya. Dimana di game pertama mungkin dari Gojesnya masih bisa untuk menangin laningnya dia. Tapi sekarang nih ya, berhadapan dengan Hilda akan sedikit sulit untuk Gojes seharusnya untuk bisa mendekat dan mencicil full HP dari Nuk. Oke. Oke. Aku masih agak sedikit shock ya. Tapi untuk melihat lagi bagaimana pressure yang diberikan oleh cewek juga nih ke arah gold lane-nya. Ini ngebuat dari Loreal agak sedikit tidak bisa berkutik, tapi kalau melihat dari dua Purify yang dimiliki oleh Yums dan juga Loreal, harusnya ini kan jauh lebih aman nantinya untuk inisiasi yang bisa diberikan antara Boy dan juga Sun. Sementara rotasi telah dilakukan, Evil Queller dan satu lagi Hailstone Blast dari Suns berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Loreal. Dan Indonesia tahu persis kayaknya weak lane atau lane lemah yang dimiliki oleh tim Malaysia adalah di gold lane sekarang. Yap, dan itu dia memang ya. Bahkan untuk sambil membuang flicker juga tadi dari sana sih dengan memberikan Hailstone Blast-nya. Tapi at least adalah pressure yang cukup besar ya ada di area dari gold lane-nya. Dan di top lane-nya masih dengan Luke yang menjaga juga Gojes yang belum ada di level 4. Dan sudah di level 4 sekarang cukup berbahaya pastinya. Dengan Hylos yang punya satu buah Glorious Pathway. Tapi sepertinya ini hanya akan menjadi turtle yang hanya akan dipancing-pancing saja. Oke. Permainan facing yang akan kita lihat ya sama-sama ya sebenarnya. Tapi untuk sementara ini si Boy sudah mulai maju sedikit ke lini paling depan. Dan cicilan sudah mulai dilakukan juga oleh Albert untuk mengincar karakternya. Glorious Pathway telah dibuka kali ini dan bahkan sedikit player, tapi di backup dengan Red Rom. Kali ini pemain dari Indonesia harus mundur, tapi Gojes berhasil untuk bisa di take down, tapi pertukarannya menjadi tidak ada karena Albert yang harus hilang walaupun sakit. Terselamatkan dengan yang guiding win kali ini gagal untuk didapatkan, tapi Luke akan mengejar. Luke terlalu dalam nampaknya kali ini dengan satu buah avatar guardian, tapi Sekis masih bisa bertahan dan bahkan hampir saja bisa melakukan outplay, tapi setidaknya Sekis pun berhasil ditumbangkan, tapi solo kill terjadi di sisi yang berlainan. Ada cewek yang mendapatkan nyawa dari Loreal. Iya, tapi pertukaran yang masih tetap bisa dilakukan dengan tim Malaysia yang membuat mereka juga ya meskipun yang tumbang Sekisnya. Oke lah, memang nggak terlalu rugi banget mereka. Masih ada Romer yang bisa tukarkan juga. Bentar, dan itu tim fight yang dimenangkan dengan tim Malaysia ternyata ya. Ya cukup unik melihat Luke yang tidak ada bantuan sama sekali tadi loh. Ini lama banget tim fight-nya kayak terus-terusan bisa dilakukan oleh keduanya, Om. Yap. Dan juga goldnya yang ya cukup leading lah bagi tim Indonesia. Tapi turtle-nya nih ya hampir sama dengan kondisi di game yang kedua, di mana turtle-nya sepertinya hanya akan menjadi sedikit pancingan. Sorry, game pertama ya. Turtle pancingan, lihat mereka tidak akan start nih buat turtle-nya. Hanya akan menunggu untuk Sekis menyelesaikan semua purple buff terlebih dahulu. Yap. Dan ini yang benar-benar bisa dimenangkan secara dominasi adalah gold lane-nya sih. Menjadi satu, ternyata yang tadi kita bahas di pregame, celah besar dari tim Malaysia ada di EXP-nya. Tapi ternyata ini tidak terjadi untuk Neptunus. Gold lane yang benar-benar dibiarkan sendiri, sulit banget untuk bisa bertahan. Dan kontes karakter Paul sudah mulai dilakukan juga. Glorious Pathway kembali dibentangkan, kali ini Sans masih mencoba untuk mundur, tapi Circle juga dan juga Fidget Glacier tidak mengenai siapapun. Sans masih punya Pride of Ice di dalam tubuhnya, tapi Avatar of Guardian, tapi Nederam dengan adanya representasi juga membuat dari timnas Malaysia bisa menjawab adanya problem divide. Dan bahkan Luke harus berhasil untuk ditumbangkan juga dari arah belakang. Adanya Hailstone Blast tidak cukup untuk bisa memberikan damage besar lagi, sehingga kali dua pemain dari timnas Indonesia berhasil untuk di take down oleh pemain-pemain dari Malaysia. Ya itu dia yang menjadi kendala sebenarnya adalah bagaimana produk tim fight dari tim Malaysia yang sangat-sangat kuat sekali. Kita melihat begitu panjang dan lamanya tim fight dan juga masih tetap bisa come on topnya itu adalah tim Malaysia sendiri ya. Sekis menyumbangkan cukup besar damage-nya dengan War Axe yang sudah dimiliki. Ada Glowing One juga sekarang dipegang dengan Stormy dan bahkan hanya dengan bermodalkan ya. Ini satu buah Elegant Gem membuat ya Gojesnya ya bakal super sustain di cover dengan Yum selalu. Karena kita melihat Lolilnya ini lepas pengawalan kan, dibiarin buat one di bagian bottom lane. Yap, oke, Circling Eagle. Dan juga satu buah Soul Bloom hanya menyicil saja. Loreal masih cukup struggle kali ini di arah bottom lane. Dan belum ada turret juga yang hancur, walaupun emang ada cicilan yang bisa diberikan oleh cewek di arah bawah. Tapi gold earn-nya nih, cewek bener-bener berhasil untuk menjadi leader dari gold leaderboard
menjadi satu lagi ujung tombak nantinya untuk Indonesia bisa delivering game ini. Yap, ya topnya juga langsung ada Gojesnya. Hanya akan clear lane di bagian topnya dan gankingannya seharusnya bakal masuk ya buat di Golden. Lolil sedang di cover juga dan positioning dari Lolil yang bisa saja tiba-tiba ada Avatar of Guardian yang menembus untuk di area Tara. Tapi Seki sudah mulai timpainya nih, Ul. Yap, dan Keyboy udah mengeluarkan lagi dari Unbreakable-nya, bakal coba untuk ditabrak balik lagi dan bahkan Avatar of Guardian tepat waktu untuk defense buat dari Keyboy. Tidak bisa ditumbangkan secara mudah walaupun memang dari Revitalize-nya juga telah terpop up. Tapi belum ada poin kill lagi yang bisa diciptakan oleh kedua belah tim dan sebenarnya kalau bicara tentang keunggulan masih dipegang sama Indonesia. Dengan adanya sedikit saja gold lead, tapi dengan adanya satu lagi sedikit sebelah kiri ada belakang ditabrak dengan Spear Alpha dan bahkan sekarang sekali juga ada Pride Alpha di dalam tubuhnya. Tapi mendapatkan satu poin kill tambahkan dan bahkan outer bottom turretnya pun berhasil untuk dihancurkan. Tapi Luke versus everybody masih ada Revitalize di dalam tubuhnya, tapi Stormy is coming dan bahkan Luke terjebak sendirian atas 4 pemain dari timnas Malaysia yang akhirnya membuat secara total 3 pemain Indonesia hilang tanpa adanya satupun ganjaran ataupun kompensasi yang bisa didapatkan. Meskipun targeting dari Luke tadi memang sudah cukup on point ya, di mana dia menargetkan langsung menuju ke Lolil, tapi terkena flying tackle dan juga langsung di cover nih. Dengan Revitalize yang dimainkan dengan Gojes juga dan tidak langsung menuju ke Turtle, tapi dengan mengambil purple buff dan mid turret milik dari tim Indonesia. Tim Malaysia mereka ingin keunggulan yang berlapis dan sepertinya mereka sedang mendapatkan hal tersebut. Oke, kita cukup harus tenang terlebih dahulu. Sekarang Turtle kembali muncul, tapi Stormy yang akan menjadi targetnya. Tapi masih ada pasif juga yang berhasil untuk di-stack begitu banyak, sehingga Stormy akan muncul kembali untuk bisa memperkuat teamfight yang bisa dibawakan oleh timnas Malaysia. 4 versus 5 dan bahkan akan menjadi 5 versus 5 kembali yang akan kita lihat bersama-sama. Setup Turtle sudah dilakukan juga. Avatar of Guardian tidak mengenai siapapun, tapi dari arah belakang dengan Circling Eagle berhasil untuk mengincar ke arah seorang cewek dan bahkan check hit. Killing spree diamankan menuju ke arah seorang cewek, tinggal Luke kali ini pun sendirian dan Keyboy mencoba untuk memisahkan adanya Yums dan juga Lolel, tapi hanya menyerahkan nyawanya saja dan Albert akan dikejarkah karena dirinya pun udah mulai terreveal dari segi positioningnya dan tidak menuju ke arah Turtle karena timnas Malaysia akan menuju ke arah satu buah inner turret di tengah. Ya, Turtle-nya bakal diubah ya menjadi Lord juga. Dan ya mereka tinggal menunggu untuk beberapa detik dan dia 3 detik langsung di start untuk Lordnya karena mereka punya potensi cepat untuk bisa mengeliminasi Lord ini. Lord yang pertama yang tidak akan bisa didekatin juga karena waktunya ini sangat pendek bagi tim Indonesia untuk bisa mendekat. Oke, dan kontes sepertinya masih belum berhasil untuk dilakukan oleh timnas Indonesia, tapi ditabrak lagi Circling Eagle, Droid Fat Away Luke akan menjadi bulan-bulan warga dan unstoppable didapatkan oleh Sekis. 6-1-4 KDA yang begitu mengerikan bagi seorang Alpha yang udah snowball, Om Wawa. Yap, dan memang seperti itu sih yang dibutuhkan oleh mungkin dari tim Malaysia ya, dimana mereka butuh untuk bisa langsung nabrak juga. Dan sekarang dengan prolong team fight yang dimainkan, kelihatan bagaimana tim Indonesia menemukan celah untuk bisa menumbangkan antara Matilda atau bahkan dengan Faramisnya juga nih. Setiap kali mereka berkumpul ada di satu titik selalu bisa dapetin poin kill dan lagi-lagi cewek yang harus terpick off. Wah, cewek sendirian di depan tanpa adanya penjagaan juga dan ditabrak langsung dengan Spear of Alpha. Nah, akhirnya harusnya high ground defense dari tim Indonesia akan semakin terbatas. Burst Pathway kembali dibentangkan oleh Gojes. Base turret di tengah bakal coba untuk dihancurkan kembali kali ini pun di menit ke-9, bahkan bukan cuma sekedar dari pasif base turret yang di-trigger, tapi base turret di tengah pun yang akan membuat defense dari Indonesia akan semakin bolong, Om. Ya, ini di bawah menit yang ke-10 ya. Mid base turret sudah hilang juga bagi tim Indonesia. Mereka harus bisa menemukan celah, tapi sejauh ini memang celahnya adalah menangin tim fight dari front to back dan mereka gak punya hal tersebut. Karena cewek sebenarnya untuk itemnya juga belum jadi secara sepenuhnya. Dan bahkan cewek tadi bisa terpick off ya. Itu merupakan langkah di mana yang cukup jarang kita lihat dari cewek jalan sendiri di bagian depan dan langsung terpanis habis-habisan juga. Waduh, 2 base turret tersisa kali ini. Dengan itemization yang sebenarnya kalau ngelihat dari Lolelnya tadi di awal dia under banget, ini perlahan juga udah bisa mengejar ketertinggalannya loh. Dia udah jadi 2 item juga, Hustle Berserker udah berhasil diamankan dan juga Winter Crown menjadi item ketiga untuk Sekis loh. Ya, Winter Crown akan menjadi pembeda sih karena bakal bisa mainin sesuatu ya, tapi lagi ditabrak lagi dengan Sekis. Wah, tapi masih ada satu buah Pride of Fight yang bahkan flicker pun tidak menyelamatkan nyawa dari Sun. Avatar of Guardian Connect menuju ke arah 3 orang sekaligus, tapi lihat bagaimana Albert dipegang. Adanya kembali tarikan yang dilakukan oleh Stormy menghasilkan juga 3 pemain dari Indonesia yang berhasil dihilangkan.
Masih ada satu wave terakhir di arah tengah. Ternyata fokus dari Malaysia menuju ke arah bottom lane terlebih dahulu. Tapi menyisakan 2 pemain saja kali ini. Albar berjuang sekuat tenaga